Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alfiansyah, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UT UPBJJ Bogor. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis web yang telah saya buat, yaitu aplikasi SITA, singkatan dari Sistem Informasi Tracking dan Transaksi Bahan Ajar. Saya nggak tahu itu betul atau tidak. Tapi untuk konteksnya ini memang tugas yang diberikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alur berpikir saya dalam merancang aplikasi ini, mulai dari pemilihan tema, struktur HTML, desain CSS, hingga implementasi JavaScript DOM secara menyeluruh. Pertama mungkin eh, saya ingin menjelaskan dulu mengapa saya memilih tema ini. Untuk desainnya mungkin seperti ini, untuk login HTML-nya seperti ini, dashboard harus login dulu. Universitas terbuka ini memiliki ribuan bahan ajar yang harus didistribusikan ke seluruh UPBJJ di Indonesia. Pertama, saya memandangkan siapa penggunanya. Ada staf UPBJJ yang perlu melihat stok, ada admin yang harus mengelola data, dan ada mahasiswa yang perlu melacak pengiriman bahan ajar. Dari sini, maka lahirlah 4 file HTMS, yaitu login, dashboard, stock, dan tracking. Kedua, saya memastikan modularitas dari awal. CSS dipindah ke folder CSS terpisah, begitupun dengan JavaScript yang disimpan di folder JS. Untuk semua data itu ada di data.js yang sudah dilampirkan oleh ibu tutor. Ini adalah data dummy, dan untuk seluruh logika disimpan di main.js. Sedangkan untuk gambar atau aset nanti akan disimpan di folder img yang sudah diberikan oleh ibu tutor juga. Sekarang mungkin kita akan lihat bagaimana struktur HTML-nya. Kita akan mulai dari dashboard, mungkin semuanya hampir sama ya. Untuk HTML-nya, yang pertama ini saya sesuai kriteria penilaian diminta untuk membuat struktur HTML yang semantik. Di sini ada doctype HTML, deklarasi kalau dokumen ini HTML5 yang valid. Lalu di sini ada elang sama dengan ID, ini untuk memberitahu penanda bahasa Indonesia. Ini penting untuk aksesibilitas dan juga SEO. Selanjutnya ada meta charset UTF, ini adalah encoding karakter internasional. Selanjutnya ada viewport, ini untuk responsif di perangkat mobile. Dan yang terakhir ada description. Untuk metadata-nya ini ada untuk deskripsi halaman di mesin pencarian seperti Google, Yahoo, apalagi Bing, dan lain sebagainya. Selanjutnya di file ini juga di sini ada tag site. Ini penting untuk sidebar navigasi
Saya membuatnya menggunakan aside bukan hanya div. Di setelahnya di sini ada nav di dalam aside untuk menu navigasi, lalu ada juga tag main untuk konten halaman utama, lalu ada section juga di sini. Ini adalah untuk pengelompokan start card dan quick action seperti itu, dan juga H1 tag H1 itu hanya untuk per halaman. Ini standar HTML yang benar seperti itu. Selanjutnya saya akan membuka file stock.html. Di sini ada form. Di dalam form ini setiap input memiliki label, tag label dengan atribut for yang disesuaikan dengan ID inputnya. Ini for, add kode, add nama, add jenis, add edisi, add lokasi, add stock dengan ID yang sesuai. Ini ID, ada add kode juga, add nama, untuk jenis add jenis ID-nya, untuk edisi add edisi ID-nya, dan juga add lokal untuk add lokal ID-nya. Begitupun dengan add stock dengan ID-nya add stock juga. Jika Ibu melihat saya sudah memberikan komen di sini, di setiap file HTML itu akan selalu ada external CSS seperti yang diminta. Ini external CSS, lalu ada juga internal CSS. Sudah lihat juga di login, eksternal, internal. Itu pun di sini eksternal, internal, dan yang terakhir itu ada inline CSS. Mungkin di sini ini untuk inline CSS. Sedangkan untuk login ada di sini. Lanjutnya untuk stock ada di sini. Dan yang terakhir untuk tracking, untuk inline CSS-nya ada di sebelah sini. Selanjutnya kita akan melihat desain CSS-nya. Di sini ada root, elemen root. Di sini format fondasi desain saya ada CSS custom properties atau CSS variable di blok root. Ini adalah pendekatan profesional yang memungkinkan saya mendefinisikan warna, ukuran, bayangan, font di satu tempat, lalu menggunakannya di seluruh file. Contohnya primary dengan warna hexadesimal 2563 MB,
adalah biru utama yang digunakan konsisten di tombol, border fokus, navigasi aktif, dan elemen highlight. Jika ingin ganti warna tema seluruh aplikasi, kita cukup mengubah di blok kurut ini saja. Kayak gini. Lalu di sini juga ada font yang diimport dari URL Google API. Untuk tipografi, saya menggunakan dua font Google, yaitu Outfit dan juga WorkSans. Ini mungkin family-nya. Outfit dan WorkSans. Outfit itu untuk heading, karena dia lebih modern, geometrik, dan bold. WorkSans itu untuk body text, karena mudah dibaca dan juga lebih profesional aja. Mungkin kita lihat lagi tadi di sini ya, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. From login ini dibagi menjadi dua grid, menjadi dua kolom, yaitu sisi yang sebelah kiri dari layar itu adalah sisi biru dengan dekorasi lingkaran menggunakan CSS before dan after atau shadow element untuk efek visual yang elegan tanpa gambar tambahan. Di sisi kanan ini ada form putih bersih dengan lebar yang maksimal. Mungkin kita login dulu. Untuk melihat di bagian dashboard ini ada start card dibagi menjadi CSS grid 4 kolom yang otomatis responsif. Saya menambahkan animasi fade in juga dengan stagger delay menggunakan kelas animation animate D1, animate D2, dan animate D3. Mungkin kalau ibu perhatikan, nah ini ada animasi sedikit ketika halaman dibuka, dan kalau pengen lihat responsivitasnya, kita bisa lihat ini ukuran responsif ya. Kalau kita resize, nah ini dia otomatis akan menyesuaikan kolomnya yang tadinya 4, ketika diperkecil dia menjadi 2 kolom dan barisnya menjadi 2. Begitupun ketika di mobile. Untuk CSS-nya saya buat juga lebih responsif agar mudah dilihat dan mudah digunakan di berbagai device. Mungkin sebagai informasi juga, Ibu Tutor, saya bekerja sebagai programmer juga, jadi mungkin jangan terlalu aneh mengapa pembuatan tugasnya mungkin agak lebih rumit ya dibanding dengan yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa.
Itu informasi saja, Ibu. Selanjutnya kita akan mulai ke JavaScript down. Untuk CSS harusnya sih sudah selesai ya, Bu. Nah, di sini juga untuk JavaScript DOM, sini ada array data pengguna, dan juga ada array data bahan ajar dan juga data tracking. Kita akan lihat ini kan untuk data JSON memang diberikan dari tugasnya. Lalu kita akan pergi ke handle login ya. Mungkin dari login dulu ya. Ini nah, yang the login ini ada beberapa langkah. Yang pertama, jika dilihat ini ada variabel email, password, dan alert. Ini dia ngambil ID yang ada di HTML, di form HTML ya. Nah, ini ID, bukan, ID email, ID password. Di sini juga ID-nya email, ID-nya password. Dan value.rem ini untuk memastikan input yang diberikan oleh pengguna itu tidak kosong dan bisa kita baca satu persatu atau karakter per karakter itu. Lalu di sini untuk validasi inputannya kosong atau enggak. Lalu di sini ada iterasi loop ke array data pengguna untuk mencocokkan email dan juga password apakah sudah sama dengan yang ada di data main.js ini, data.js ini. Jika sudah sesuai, maka nanti dia akan diarahkan ke dashboard.html. Kalau misalnya salah, maka akan muncul alert password yang Anda masukkan salah. Ini untuk dicoba. Ini kan untuk yang tadi bisa digunakan. Dalam artian ketika email dan passwordnya benar, kita akan diarahkan ke dashboard.html. Tapi jika misalnya passwordnya dibuat salah, nah ini akan ada alert seperti ini. Sama seperti yang ditulis pada codingan ini.
Selanjutnya, nah ini ada set greeting juga ketika misalnya kita berhasil login ya. Kita akan coba kan itu pakai admin ya. Yang tadi kita coba itu pakai admin. Ini selamat siang admin Sita. Karena kita login menggunakan admin Sita. Tapi kalau misalnya kita login menggunakan pengguna misalnya ini, masuk. Nah ini juga greetingnya menjadi selamat siang Rina Wulandari, di mana dia itu user biasa. Orangnya udah itu kalau dari sini orangnya itu kan ya mahasiswa ya, orangnya mahasiswa. Satu lagi mungkin bentuk fakultas dan juga puslabay. Ini selalu besar sesuai dengan intro fakultas. Ini fakultas fisik untuk grading. Untuk login selanjutnya kita akan ke halaman informasi stok bahan ajar di sini. Di stok. Nah, mungkin dari informasi stok bahan ajar ini adalah inti dari manipulasi DOM dari aplikasi ini. Ada operasi create, read, update, delete atau yang biasa disebut dengan CRUD ya. Nah, bentuk tabelnya sendiri, untuk tabel ini sepenuhnya dirender oleh JavaScript di sini. Ini sudah saya kasih komen juga stock table. Kalau Ibu perhatikan di sini tidak ada data yang ditulis manual. Enggak ada data yang ditulis manual dari HTML. Kalau Ibu perhatikan di sini tidak ada tabel yang ditulis, mungkin isian tabel yang ditulis manual. Semuanya ditulis atau di generate dari main.js. Ini untuk tabelnya ini. Untuk ID-nya itu stock body. Maka kita ngambil variabel tbody, memberi nama variabel tbody yang diambil itu dari dokumen get_id stock tbody yang mana dari HTML ini, ID HTML ini.
Kalau misalnya di sini dilakukan if else, kalau misalkan tidak ada elemen dengan ID stock body di HTML, maka return nothing atau nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya ada tag body atau ada elemen dengan ID stock body, maka inner HTML-nya kita isi dengan kosong. Yang selanjutnya itu akan diiterasi loop for, dimana kalau misalnya kita buat variabel dulu iya. Kalau misalnya i sama dengan 0 dan i kurang dari data bahan ajar.length, di sini data bahan ajar.length, mana data bahan ajar ini, data bahan ajar.length ini kita ngitung dulu di sini ada berapa banyak data bahan ajar. Kalau dihitung kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya data bahan ajarnya masih kurang dari 5, kita i-nya itu plus, tambahkan nilai i, berarti seperti itu. Nah, untuk var item itu diambil dari data bahan ajar .i, data bahan ajar i. Maksudnya apa? Itemnya itu berarti data bahan ajar sejumlah i yang tadi di plus. Kalau misalnya di sini 0 dan i kurang dari, ini kan ada 5, berarti i kurang dari 5, i plus. Berarti kan ditambah ya i-nya. Di sini berarti item sama dengan data bahan ajar 1. Selanjutnya seperti itu. Maka ini indeksnya, maksudnya indeks ke 0. Indeks ke 1. Maka akan terus seperti itu. Dan di sini ada var_var, berarti kita create elemen untuk row-nya ini, sehingga setelah ini ada nilainya, kita buat tabel row dengan isinya ini yang diambil dari data bahan ajar di data.js. Kita masukkan item.cover. Nah, ini sini kan berarti item.cover itu ini covernya yang diambil dari img. Selanjutnya ada kode barang, sama juga seperti tadi, seperti mengambil cover. Oh, ada nama barang dulu, ada kode barang, ada nama barang, ada jenis barang, ada edisi, ada kode lokasi, ada item.stock. Nah, untuk stock class ini kita membuat variabel namanya stock class ya. Kalau misalnya item dan stoknya kurang dari 100, badge-nya nanti akan warna merah. Kalau misalnya stoknya kurang dari 200, berarti kan di antara 101 sampai dengan 100
199 itu beige-nya warning. Kalau 1 sampai 99 itu beige-nya danger. Dan kalau di atas itu berarti beige-nya warna hijau. Kalau di sini mungkin bisa dilihat ini beige top class yang tadi untuk pewarnaan ini, sehingga lebih menarik untuk dilihat oleh pengguna maupun administrator. Ini hal penting tidak penting sebetulnya untuk menggunakan ini, tapi ini bagian dari UI UX mungkin seperti itu. Langsung di sini ada juga tombol head stop untuk menambahkan bahan ajar, dan juga ada edit bahan ajar. Saya nggak tahu Kak, sebetulnya di sini tidak ada kebutuhan untuk edit maupun hapus ya. Nah, di sini tuh tidak ada perintah untuk membuat edit dan hapus, tapi saya buat saja karena rasanya nggak masuk akal kalau kita bisa nambah tapi kita nggak bisa edit ataupun menghapus data, sehingga ini dibikin aja edit bahan ajar dan juga hapus, tentunya dengan validasi dulu ya, dengan validasi. Seperti itu untuk stok barang. Selanjutnya mungkin kita akan ke tracking bahan ajar. Ini di sini kita akan masukkan dulu bahan ajar yang sudah ada. Kita lakukan pencarian, dan ini untuk tracking bahan ajarnya. Ekspedisinya ini menggunakan JNE, tanggal kirimnya 08 tanggal 25 bulan 8 2025, kode paketnya ini, dan total pembayarannya ini. Untuk riwayat perjalanannya sendiri, penerimaan di loket UT, tiba di hubnya JNE di Tangerang Selatan dan diteruskan ke kantor Jakarta Selatan. Nah, ini jika nomor DO-nya betul, tapi apabila nomor delivery ordernya tidak sesuai, nah ini akan ada alert seperti ini, memberitahukan kalau nomor delivery order tidak ditemukan di data tracking yang sudah diberikan. Mungkin untuk videonya sekian, karena untuk data-datanya sendiri dan kriteria penilaiannya hanya seperti ini. Mungkin untuk kreativitas CSS dan juga JavaScript, Ibu bisa lihat
nanti di alert yang ada di file yang akan saya kirim. Begitupun dengan desain-desainnya dan coloring yang diberikan atau dengan style yang saya buat. Demikian tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis web yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.